Hai guys, balik lagi sama gua Punjabi di channel ini. Seperti biasa, gue bakal kasih bocoran buat episode selanjutnya. Dan kalau besok itu udah sampai di episode 23. Berarti satu episode lagi anime dari Tokyo Revenger ini bakalan jeda dulu. Nah, kalau ada yang nanya jedanya itu sampai berapa lama Min? Kalian bisa pantengin channel ini biar tahu updateannya dengan cara klik subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Kalau kita lihat di episode 22 kemarin itu dapat flashback dari para bocil geng Toman. Dan juga pertarungan Toman melawan geng Valhalla itu udah berakhir dan dimenangkan oleh geng Tokyo Manji. Pertarungan itu mengakibatkan Baji jadi mayat dan Kazutora ditahan selama 10 tahun. Berarti pas di tahun 2015 nantinya dia itu baru bisa keluar dari sel tahanan. Terus di panel akhirnya itu Maiki sama Emma saling bertemu dan berpelukan di depan penglihatan Takemichi. Lalu sebenarnya apa hubungan antara Maiki dan juga Emma? Nah, kita masuk ke pembahasan episode 23. Takemichi yang melihat mereka berdua semakin mesra, bahkan Emma ini bilang kalau dia sangat mencintai Maiki. Takemichi semakin bingung aja ngelihat keadaan kayak gini. Sampai-sampai dia ini ngebayangin kalau Draken ngelihat situasi yang kayak gini bakalan bisa jadi perang dunia kelima. Draken pun bisa marah besar kepada Maiki. Lalu Hina pun muncul dengan tiba-tiba di samping Takemichi. Dia ini bilang kalau ini adalah sebuah perselingkuhan. Ternyata Hina nggak sendiri. Dia datang bersama Naoto. Mereka berdua nggak sengaja bertemu dengan Takemichi. Kata Naoto, mereka itu sebelumnya lagi belanja di daerah sekitar sini dan nggak sengaja ngelihat Takemichi di sini. Jadi ya tak samperin sekalian. Di sini malahan Hina yang paling bersemangat pengen nyelidikin hubungan antara Maiki dan juga Emma dengan mengatakan kalau aku Tachibana Hinata akan memecahkan misteri ini. Ya Naoto sama Takemichi ini malahan bingung dengan sikap wanita yang satu ini. Ternyata Hina ini lagi ngikutin banget serial detektif. Jadi sampai-sampai ke bawah di kehidupan asli. Ya udah mau nggak mau Naoto sama Takemichi ini ngikutin apa yang dikatakan oleh Hina. Mulai dari dia melihat Emma dan Maiki suap-suapan di sebuah kafe. Hina malah menduga kalau Emma benar-benar jatuh cinta sama Maiki. Karena dari tatapannya itu Hina bisa menilai. Takemichi yang berusaha memperhatikan tatapan mata dari Emma, tapi malahan mata dari Takemichi ini nggak bisa fokus memandang ke atas. Jadi cuma mentok di... Hina pun langsung memberikan tinju ke wajah Takemichi. Tinju itu pun disebut tinju detektif dari Hina. Karena detektif yang hebat itu tahu apa yang dipandang oleh pria. Yamagashi yang dikenal sebagai Wikipedia berjalan itu pun datang menghampiri Takemichi. Dia cerita kalau Maiki dan juga Emma pernah menginap bersama di rumah Maiki. Mulai dari sini, Hina yang udah nggak tahan dengan perselingkuhan ini, dia langsung datengin Emma dan Maiki di kafe itu. Karena Hina merasa kasihan sama Draken kalau melihat situasi yang kayak gini. Lalu Draken pun dari belakang mendengar perkataan itu sambil bilang, siapa yang kau kasihani? Dengan paniknya, Takemichi ngeliat Draken sambil datengin Hina. Ternyata Draken malahan ikut ngedatengin tempat dari Hina dan juga Maiki. Terus suasananya pun berubah menjadi candaan. Ternyata Emma itu adalah saudara perempuan dari Maiki. Kini Maiki sedang ngerayain hari ulang tahunnya Emma di tempat ini. Hina dan juga Yamagashi yang salah menebak kejadian ini, dia pun malah cengok sendiri di pojokan. Singkatnya, Draken datang ke tempat ini cuma mau ngasih hadiah buat Emma. Draken beri boneka beruang yang sebelumnya itu Emma idam-idamkan di permainan arcade kemarin. Dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Emma. Lalu setelah itu Draken pun langsung pergi. Draken ini emang contoh pria yang gentle sama cool maksimal. Emma pun yang dapat hadiah dari Draken itu terlihat sangat bahagia sambil memeluk boneka beruangnya itu. Lalu Takemichi dan Hina pun pergi dari tempat itu. Setelah mereka berdua berhenti di sebuah jalan, dia memikirkan apa yang terjadi barusan, yaitu kemesraan antara Emma dan juga Draken. Hina pun berharap kalau hubungannya bersama Takemichi akan berjalan lancar. Takemichi pun memegang tangan Hina sambil bilang, tenang saja Hina, aku tahu pasti akan lancar hubungan kita ini. Dengan senyum manisnya Takemichi. Takemichi pun lalu berlari dan mendahului Naoto dan juga Yamagashi di belakang. Pindah ke tahun 2004, di sini akan menceritakan awal Chifuyu bertemu dengan Baji. Chifuyu adalah siswa kelas 1 di angkatan 2004. Seperti biasa di awal ajaran baru, anak kelas 1 ini ditatar sama seniornya.
Jadi senior yang manggil kelas 1 itu biasanya adalah berandalan yang cukup terkenal. Chifuyu di umur 12 tahunnya itu dia terkenal dengan kekuatannya dan sikap sombong yang dia miliki, bahkan dengan seniornya sekalipun. Chifuyu menganggap dirinya itu adalah penguasa di sekolah ini. Walaupun dia ini masih kelas 1, tapi dia ini mampu mengalahkan para seniornya. Jadi teman seangkatannya pun merasa lebih lega karena dia memiliki teman yang kuat. Memang Chifuyu ini sering diagung-agungkan oleh teman seangkatannya. Tapi dia ini dengan sikap sombongnya malahan menganggap para seniornya itu memanglah lemah. Sampai-sampai ada berita tentang anak kelas 3 yang gak lulus-lulus. Bahkan di SMP ini pun dia gak diluluskan dan harus ngulang 1 tahun lagi. Jadi Chifuyu dan temannya itu nganggap kalau orang itu adalah berandalan yang nakal dan sangat kuat. Yoi, dengan gaya coolnya ini Chifuyu langsung cabut dari kelasnya dan datengin anak kelas 3 itu. Chifuyu niat beri pelajaran buat dia. Sampai depan ruang kelas 3, Chifuyu langsung nanyain yang namanya Keisuke Baji. Ternyata Keisuke Baji ini adalah pria culun dengan kacamata, rambut klimis dan duduk paling depan. Ini jauh dari dugaan Chifuyu sebelumnya. Ternyata Baji itu bukanlah berandalan yang dia kira, melainkan anak kutu buku yang ada di kelas 3. Chifuyu yang lihat Baji itu pun gak niat buat ngajak gelut. Toh dia juga pasti gak bakalan mau diajak gelut. Lalu mereka berdua pun mengobrol. Bahkan Chifuyu ini ngarahin tulisan Baji yang salah. Chifuyu bertanya kepada Baji, "Kau itu bukan kutu buku yang sebenarnya. Tapi kenapa pakaianmu malah seperti ini?" Lalu Baji pun menjawab kalau dia ini udah gak mau lagi disuruh ngulang setahun di sekolah ini. Takut ngebuat mamahnya nangis. Singkatnya mereka berdua itu udah kayak temen akrab banget. Yang satu ngarahin cara nulis surat dan yang satu lagi sosokan nulis surat tapi salah mulu. Intinya Baji ini gak mau ngasih tahu kepada Chifuyu surat itu akan dikirimkan kepada siapa. Lalu setelah Chifuyu pulang dari sekolahnya, dia dihadang oleh geng motor. Karena mereka semua itu pengen ngebalesin dendam anggotanya yang udah dihajar oleh Chifuyu sebelumnya. Dengan santainya, Chifuyu ini ngadepin semua orang itu. Bahkan dia ini sempat nyerang dengan kepalanya. Tapi malahan dia bilang cuma mau nunduk doang. Pria itu pun nahan rasa sakitnya. Sekarang dengan santuinya lagi, Chifuyu ini ngadepin 20 orang sekaligus. Tapi karena serangannya nggak ada hentinya dari berbagai arah, Chifuyu ini pun kewalahan ngadepin mereka semua. Lalu pria yang dihajar tadi, dia sekarang datang membawa senjata. Namun tiba-tiba Keisuke Baji dengan seragam kutu bukunya datang buat nolongin Chifuyu. Chifuyu yang belum kenal siapa itu Keisuke Baji, seketika dia itu langsung terkejut. Karena orang yang ada di hadapannya dapat dikalahkan cuma dengan satu serangan. Lalu Baji pun ngenalin dirinya sebenarnya, yaitu sebagai Kapten Divisi 1 geng Tokemanji. Gak pakai waktu lama, Baji ini udah ngalahin 20 anggota geng motor itu. Setelah geng motor itu dikalahkan, Baji ini ngajakin Chifuyu buat makan peong yakisoba. Chifuyu ini langsung kagum sama Baji. Dan mulai saat itu juga, Chifuyu akan mengikutin Baji kemanapun. Ternyata mereka berdua itu tinggal di apartemen yang sama. Mereka pun di sana makan peong yakisoba, satu dibagi dua. Makanan itu pun sangat berarti buat Chifuyu dan juga Baji. Selanjutnya Takemichi ini disuruh datang ke sekolah Mitsuya. Tapi setelah sampai di sana, Takemichi ini nggak bertemu dengan Mitsuya dimanapun. Malahan yang datang itu Peihan dengan baju yang sangat mencolok. Ternyata Peihan ini emang disuruh jemput Takemichi oleh Mitsuya di sini. Karena Mitsuya itu lagi sibuk di ruangannya. Peihan pun menjelaskan kalau saat ini kapten kita itu adalah Mitsuya. Jadi Mitsuya ini memanggilmu untuk bertemu di ruangannya. Setelah di depan ruangannya, Peihan ini dihadang oleh wanita bernama Yasuda. Dia sebenarnya udah kesel banget lihat muka Peihan di sini. Karena kalau Peihan datang pasti itu selalu ngajak Mitsuya keluar. Ditambah lagi pakaian dari Peihan ini sangat mencolok dan juga aneh. Ngedenger ada ribut-ribut di luar, Mitsuya ngedatengin mereka semua dan ngejelasin kalau dia itu emang diundang oleh Mitsuya ke sini. Ternyata selain jadi anak geng motor dan berandalan di Tokyo, Mitsuya ini megang klub jahit di sekolahnya. Sampai-sampai Takemichi pun yang lihat ini kagum kepada Mitsuya karena bisa menjaga akademiknya dengan baik di sini. Mitsuya pun suruh Takemichi untuk menunggu karena dia akan memberikan sesuatu kepadanya. Ternyata Mitsuya ini akan memberikan seragam geng Toman yang baru kepada Takemichi. Bahkan kali ini dia sendirilah yang membuatkannya.
Sebenarnya Mitsuya ini bisa saja menyuruh orang lain untuk membuatkan seragam kepada Takemichi. Tapi karena dia menganggap Takemichi itu sangat penting, dia membuatkan khusus seragam geng Toman buat Takemichi seorang. Itulah ucapan terima kasih yang Mitsuya berikan kepada Takemichi karena udah berhasil nyelamatin Draken di Mobius kemarin. Dan juga udah nyemangatin pas di pertarungan Valhalla kemarin. Dan seragamnya pun selesai dibuat oleh Mitsuya. Dan keesokan harinya pas rapat geng Toman dimulai, Takemichi ini tambah berasa lebih pede. Mitsuya dan Payan sebagai sesama divisi kedua ini memberi Takemichi semangat. Karena kali ini Takemichi akan memulai debutnya di geng Tokyo Manji. Takemichi yang udah punya peran penting di pertarungan Valhalla kemarin, ini ngebuat dirinya semakin dilirik oleh anggota geng Toman lainnya. Bahkan Draken pun menyambut Takemichi menjadi anggota geng Toman yang sesungguhnya. Kali ini pertemuan pun dimulai. Maiki sebagai ketua geng Toman akan memberikan informasi penting saat ini, yaitu ada dari Hanma, mantan petinggi geng Valhalla, dan juga Chifuyu, wakil ketua divisi 1. Pertemuan ini pun sebagai simbol berakhirnya pertarungan antara geng Toman melawan geng Valhalla. Terus pertanyaannya, kenapa Hanma bekas petinggi dari geng Valhalla ini ada di sini? Dan juga Hanma datang bareng Chifuyu. Dan ceritanya pun bersambung sampai di sini. Oh ya, makasih yang udah nonton videoku sampai habis. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa klik subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Biar yang konten ini semangat bikin videonya. Dan semoga channel ini dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oh ya, untuk konten spoiler ini, nanti di akhir videonya ini bakalan ada video tambahan. Jadi cukup videoku sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you!